Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini di sekolah yang kita cintai ini. Pada salam salam pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang insya Allah dengan sholawat yang selalu kita lakukan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Alifa sebagai moderator dan di sini ada 4 teman saya. Ada Nasila sebagai pemateri 1, ada Mutia sebagai pemateri 2, ada Mila sebagai tanya jawab dan ada Fauzi sebagai pembaca simpulan. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dan terima kasih kepada Bapak Jajang yang sudah hadir pada hari ini dan membantu menyelesaikan tugas kami. Pada presentasi kali ini ada 3 sesi. Yang pertama adalah pembahasan dari pemateri, yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah pembacaan simpulan. Nah, bagi teman-teman yang nantinya akan bertanya bisa mengajukan pertanyaannya pada sesi tanya jawab. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Nasila dan Mutia. Kepada Nasila dan Mutia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasila Mulajia. Saya dari pemateri 1 akan menyampaikan pemateri berjudul proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia pergantian angin musim barat dan angin musim timur. Beberapa bulan di Indonesia sejak abad ke-7 sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama. Salah satunya adalah melalui jalur perdagangan dan perkawinan, sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Perdagangan. Pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri di bagian Tenggara dan Timur Asia. Saluran penyebaran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum perdagangan menganggap peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Tentang Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para pembalik. 1. Tentang geografis yang
Islam. Dari sekian pemateri dari saya, kami lanjutkan kepada saudara Mutia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sari. Di sini saya akan melanjutkan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia dan disebut pandang ekonomi. Para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran Islam. Melalui interaksi tersebut, pada gilirannya keluarga Muslim ini berkembang menjadi perkampungan Muslim, lebih luas lagi menjadi masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim inilah yang di kemudian hari berkembang menjadi kerajaan Islam. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Gelambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Secara keseluruhan, penyebaran agama Islam melalui perkawinan telah membuka pintu bagi interaksi budaya dan agama yang kemudian membentuk masyarakat yang beragam secara agama. Sekian pemateri dari kami, selanjutnya dilanjutkan kepada moderator. Nah, teman-teman, semuanya itu tadi penjelasan materi dari Nasila dan Mutia mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baiklah, kepada teman-teman yang kurang paham, kurang jelas dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman kita mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan, maka saya ingin membuka kesempatan untuk bertanya bagi kalian yang belum mengerti ataupun belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Kepada teman-teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Siddiq dari kelompok 2 yang bertanya. Tadi disebutkan bahwa kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama Indonesia. Yang saya ingin tanyakan adalah mengapa Indonesia banyak dikunjungi oleh pedagang asing, khususnya para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Putri dari kelompok 10 akan bertanya kepada kelompok 1. Salah satu proses masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perkawinan. Yang saya tanyakan adalah mengapa dalam perkawinan yang paling cepat dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Baiklah, kepada saudara Raihan dan Livia, terima kasih atas pertanyaan bagus sekali. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Mila untuk menjawab pertanyaan tadi. Kepada Mila, dipersilakan. Baiklah teman-teman semuanya,
yang bagus-bagus sekali. Saya Mila, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Leila, yaitu mengapa Indonesia banyak dikunjungi oleh para pedagang asing, khususnya para pedagang Arab, Persia, dan India. Ada 3 faktor menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain dan menjadi tujuan utama para pedagang asing, yaitu: 1. Letak geografis yang strategis Indonesia yang berada di persimpangan jalan tengah dan menuju Tiongkok. 2. Sebelumnya tanah Indonesia sering menghasilkan bahan-bahan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. 3. Indonesia terkenal dengan penduduk yang ramah. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari saudara Cynthia, yaitu mengapa jalur perkawinan dianggap paling cepat dalam menyebarkan agama Indonesia di Islam. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih tepat dalam menyebarkan agama Islam, sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, mereka akan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan memengaruhi sosial kuat di masyarakat. Maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat berikutnya, sehingga terjadi islamisasi. Secara keseluruhan, penyebaran agama Islam melalui perkawinan telah membuka pintu bagi interaksi budaya dan agama yang kemudian membentuk masyarakat yang beragam secara agama. Baiklah, itu jawaban yang kelompok kami mengenai pertanyaan tersebut. Maka apakah saudara Reina dan Rupiah menerima jawaban dari kelompok kami? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Selanjutnya kita masuk sesi yang terakhir, yaitu pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Fauzi. Kepada saudara Fauzi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, saya Fauzi Nurul. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Secara garis besar, penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa jalur. Salah satunya adalah melalui jalur perdagangan dan perkawinan. 1. Perdagangan. Sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia dan ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama makin banyak, sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekerjaan. Dari pekerjaan inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. 2. Perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta menjaga syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lama tahun mengenal nilai dan ajaran Islam. Melalui interaksi tersebut, pada gilirannya keluarga Muslim itu berkembang menjadi perkampungan Muslim, lebih luas lagi menjadi masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim inilah yang di kemudian hari berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Itulah kesimpulan dari kami mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah teman-teman semuanya, selesai sudah presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 sejauh undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami, karena manusia banyak kurangnya. Saya Alima selaku moderator kelompok 1 undur diri. Wabillahi